Lo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Nah, salah satu panel penting rame nih tentang Bijudama Himawari itu telah bertebaran di lini masa sosial media, teman-teman. Ini makin menarik lagi loh, karena bisa dibilang battle Bijudama memang sedang terjadi di chapter 11-nya Boruto 2 Blue Vortex terbaru. Ini menjadi sebuah hipotesa menarik, teman-teman. Kenapa Bijudama Himawari itu spesial dan akan super langka tuh? Dan sebenarnya seperti apa sih konsep Bijudama itu sendiri? Well, ini bikin heboh satu panel resmi tuh memang. Cara Himawari sendiri menggunakannya itu terbilang sangat unik. Apalagi ini baru transformasi pertamanya sebagai bagian dari Jinchuriki rubah ekor 9 loh. Chapter 11 Boruto itu akan diisi beberapa panel menarik. Kita menantikan informasi resminya nanti ya. Tetapi sebelum masuk ke sana, setidaknya ada dua hal baru yang sudah ready nih untuk kita dengarkan dengan seksama, itu perihal Super Doujutsu itu dan juga Super Bijudama versus Jubidama. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan. Kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex, kita akan buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, dan kita akan adaptif juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus nih, Joy Boy The Library of Nika, yang up to date ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey, kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe 3-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sangki udah tebasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah gini, kalian pasti ingat betul ya, dalam pertempuran panjang dunia shinobi sendiri, para Jinchuriki dan Bijunya itu menggila selama pertempuran panas tersebut. Itu terjadi karena beberapa di antara mereka itu menggunakan Bijudama loh. Ini adalah sebuah senjata pemusnah massal juga. Bijudama ini bisa dibilang sangatlah luar biasa daya hancurnya nakama. Itu bisa mengebom ratusan kilometer target tersebut. Betul sih, bisa normal bulat padat berisi kumpulan cakra dan elemen dari Biju itu sendiri ya. Tetapi bagi beberapa Jubi itu adalah pengecualian lain. Mereka bisa membentuk bom seperti bola, kerucut, atau bahkan serangan khusus dari pohon. Intinya siapapun yang terkena Bijudama atau bahkan Jubidama itu akan membuat kejadian yang sangatlah fatal. Pada dasarnya teman-teman, serangan bom Jubi itu harusnya memang lebih superior, dan kita bisa melihat sendiri sejak era Kaguya. Satu bom Jubidama akan sangatlah sulit untuk dilawan meskipun dibelokkan menggunakan bom Biju sendiri. Tetapi untuk kasus para Biju, meskipun mereka terkena itu, tubuhnya tidak akan langsung hancur lebur nih, karena itu ada sebuah faktor tertentu yang membuat Biju itu sangatlah kuat. Dan untuk beberapa Biju sendiri, mereka itu bisa mengkomunikasikannya menjadi satu bom Biju sendiri dengan ukuran sangatlah lebih besar tersebut. Nah, dari kebanyakan Biju sendiri, memang Kurama dan Hachibi dianggap paling sering menggunakan kemampuan satu ini, karena mereka bersama Jinchuriki sempurnanya itu. Tetapi di era sekarang tidak ada yang lebih membuat kita penasaran tentang Jinchuriki Kurama seperti Himawari. Tahu kenapa? Karena dibandingkan para pendahulunya, afinitas cakra yang dimiliki Hima ini sebanding langsung dengan besarnya cakra Kurama, teman-teman. Semakin seimbang, maka semakin besar kekuatan yang akan mereka keluarkan. Melisik dari data sejarah sendiri nih, fakta itu adanya Jubi saat masih dalam berbentuk pohon yang juga digunakan Obito Madara kala itu juga istimewa. Itu bisa menembakkan lebih dari 4 bom Jubi secara bersamaan loh. Hasilnya jelas luar biasa dan terkesan langka pula ya di sana. Tapi sekarang ini di era para ego Jubi yang awalnya juga tercipta dari Jubi itu dan menjadi akar pohon tersebut, mereka juga bisa menggunakan serangan Keikai Mora tersebut. Jura sendiri sebagai pemimpin ego Jubi menggunakan serangan bom Jubi dengan sangatlah mengesankan kan. Adegan ini terjadi ketika menghadapi trio Inoshikacho kemarin itu. Ledakan dan lesatannya sungguh terukur. Nah, for the information soal Jura dan kekuatannya ini sob, kita tahu ya bahwa di chapter-chapter sebelumnya Jura mengatakan jika ada kesamaan antara dia dan Kurama sendiri karena mereka mengalami proses inkarnasi atau terlahir kembali. Jura itu memiliki kekuatan yang bersumber pada Jubi, dan itulah kenapa dia berhubungan dengan cakra yang terkait pada Jubi. Artinya Jura itu sadar tahu jika Kurama yang ada pada Naruto awalnya ia kira itu juga masih ada di dunia ini. Ia merasakan kekuatan Kurama itu masih seimbang dengan
dengannya. Itulah kenapa kasus Jura ini sama dengan Kurama sendiri. Dia adalah Shinju terkuat dari Ego Jubi, pecahan dari monster ekor 10 tersebut. Kurama sendiri adalah biju terkuat yang pernah ada kan. Tidak ada perbedaan memang di antara keduanya, tapi itu pun juga bisa terbilang mirip jika proses tersebut adalah inkarnasi. Sesama pecahan cakra yang memiliki ego nih, Kurama dengan proses Banbutsu Sozo melalui Otsutsuki Rikudo Senin, sementara Jura melalui ekstraka yang dilakukan Quote sendiri yang mungkin tanpa sadar pula nih dari cakarannya itu terdapat Shinjutsu dari God of Shibai. Mereka menjadi manifestasi ke bentuk sekarang. Nah, jadi jika mereka bertempur satu sama lain nih, pasti itu akan salah sengit ya. Karena meski Jura ini berbentuk humanoid sendiri, bahkan mungkin lebih istimewa karena berhubungan dengan manifestasi God of Shibai, jika pada akhirnya juga terhubung di sana nih. Dalam satu panel yang terjadi sekarang, Hima sempat menembakkan biju dama bulat pada dengan rambut khasnya yang mengingatkan kita pada Kushina itu kan. Cara Hima mengeluarkan bom biju itu terkesan langka dan belum pernah ada dalam catatan sejarah Jinchuriki manapun, yakni seakan-akan menggunakan kekuatan rambut yang bergelombang itu. Dan sementara itu Jura menggunakan bom Jubi dengan serangan yang bersumberkan pada kekuatan mata Rinnegan-nya. Ini memang unik pula nih, seorang humanoid menggunakan Jubi Dama dengan cara seperti ini. Kalau dari apa yang kita lihat ya teman-teman, sepertinya akan ada tabrakan yang mengakibatkan benturan biju Dama dan Jubi Dama itu. Siapa yang akan menang? Nah, kita sendiri sih sebenarnya lebih condong ke Jura nih. Kenapa? Karena ini baru perubahan pertama kali dari Himawari. Tetapi Jura pun juga belum benar-benar bisa menggunakan kekuatannya dengan sempurna ya. Jadi serangan itu pun tak akan langsung meledak di hadapan Himawari sendiri, tetapi akan menyebabkan efek yang sangatlah besar bagi desa Konoha. Baik Himawari atau bahkan Jura itu akan sama-sama selamat dari sana nih. Tapi jika menelisik dari soal potensi kedepannya, jelas Himawari yang paling diuntungkan dengan kemampuan bawaan milik klannya itu dan mata Byakugan si Otsutsuki. Hima sudah menjadi Jinchuriki langka nih dengan kemampuan bawaan langka pula. Itu menarik untuk ditunggu ke depannya kan. Kita tahu sendiri nakama bahwa informasi kenapa Shinju God ini juga hanya ada 4. Apakah akan bertambah pula? Kemungkinan tidak sob. Memang pada dasarnya 4 Shinju God ini dianggap sebagai bagian dari pecahan Jubi yang diekstrak God kala itu dan terkuat. Shinju God itu adalah wujud inkarnasi masing-masing di antara mereka loh. Bagian untuk Hidari, Matsuri, Bak sendiri bisa dibilang kekuatannya mungkin di bawah Jura ya, tetapi mereka mungkin selevel seperti Son Goku, Hachibi atau bahkan Gyome berdasarkan urutan ekornya ya. Menarik memang jika era di masa Ego Jubi itu muncul diimbangi dengan era di masa Biju kembali lagi sekarang ini. Apalagi dengan hadirnya Kurama sendiri kan, pasti momen baru nostalgia pun dari para Biju akan segera terjadi lagi teman-teman. Satu pertanyaan dari para fans sih pasti selalu terkait dengan ini kan, gimana ya perasaan Sukaku setelah tahu Kurama menjadi bocil lagi tuh. Kayaknya karma emang benar-benar real ya, Sukaku pasti akan meledeknya. Ya itu bisa aja terjadi ya teman-teman, apalagi kita tahu hubungan di antara mereka itu seperti apa. Tetapi kabar baiknya kembalinya Kurama ini seakan-akan mengembalikan era di mana Biju itu berperan sangatlah besar di kisah dunia shinobi belumlah berakhir itu. Biju terkait dengan Otsutsuki dan ekor 10 berhadapan dengan entitas yang sama-sama seperti mereka dengan kondisi berbeda menghadapi Ego Jubi, Jura, Hidari, Matsuri dan juga Bak. Wah itu pasti akan terjadi duel inkarnasi yang sangatlah sengit kan? Sepakat nakama? Sekarang ini selain berita tentang Ego Jubi tersebut dan duel Biju Dama versus Jubi Dama, Himawari dan Jura, kabar tentang dojutsu milik Kawaki sudah berembus kencang nih, dan ini terkait pada sesuatu yang lebih besar dari Otsutsuki sebelumnya, ya Ishiki teman-teman. Dulu pasti kita hanya mengira ya jika nama dojutsu Kawaki itu adalah Daikokuten kan. Well itu kayaknya tak sepenuhnya tepat sekarang ini setelah dikonfirmasi dalam laman terbarunya, jika memang sedari dulu dojutsu itu sudah seharusnya berhubungan dengan kata akhiran gan di bagian belakangnya itu ya. Contoh Byakugan, Tenseigan, Rinnegan, Sharingan atau bahkan Jogan itu sendiri. Nah dari informasi sekarang ini dan kita juga membahasnya lebih detail kemarin itu, nama dojutsu Kawaki itu adalah Kokugan teman-teman. Itu menarik kan penyebutannya. Nah, Kokugan sendiri bisa diartikan sebagai mata hitam pekat ya di sana, dan nah ini kayaknya akan dijadikan kebalikan dari mata teknik Boruto yang pure murni tersebut ya. Hitam pekat versus murni nih. Siapa yang paling badas dan buat para fans terkesan pada akhirnya. Tapi pada intinya sesuatu yang besar terjadi dalam keluarga Uzumaki Naruto dan Hinata Hyuga itu kan. Para putra-putrinya sekarang itu memiliki kemampuan mata yang saling bisa mengcounter satu sama lain. Byakugan, Kokugan dan juga Jogannya. Well itu sesuatu yang
mengesankan teman-teman. Sepakat nggak tentang semua ini? Kita nantikan gambaran lebih lanjut ya dari chapter sebelahnya nanti, dan kita akan infokan informasi-informasi terbaru sampai chapter ini full rilis detail jalan ceritanya. Sepakat semuanya? Jadi itu ya bahasan kita kali ini mengenai Bijudama Eli dan Langkah Uzumaki Mori dalam Boruto 2 Blue Vortex chapter 11 terbarunya ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odeshi. Nah, kita lanjutkan lagi next time ya. Jika ditanyakan silakan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and will be come back again.